Efeknya ke tanah bagus, tanamannya segar, nggak mudah layu kayaknya loh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan mencoba memberikan solusi bagi sahabat petani semua untuk berbudidaya tanaman cabai dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang maksimal. Yang lebih menarik lagi, lahan tempat saya berdiri ini masih sangat aman dari serangan penyakit. Padahal milik petani sekitar bisa dikatakan gagal hampir 100%. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar lagi mengenai budidaya tanaman cabai. Semoga sahabat petani semua tidak bosan ya untuk selalu belajar, khususnya dalam budidaya tanaman cabai, karena tidak ada yang paling pintar, selalu ada ilmu baru yang mungkin bisa kita adopsi. Nah, lahan tempat saya berdiri ini bisa dikatakan sangat menarik. Untuk ketinggian tanaman bisa teman-teman lihat, saya tidak ingin banyak berbicara, tapi kondisi sudah bisa mengatakannya. Kemudian bagaimana produktivitas? Produktivitas tidak diragukan lagi, sangat banyak. Yang lebih menarik, ini musim penghujan yang bisa dikatakan sudah sangat ekstrim, hampir setiap hari hujan. Dan lahan tempat saya berdiri ini kondisinya mecek-mecek atau sangat berlumpur. Jadi bisa dibayangkan biasanya itu akan identik dengan kematian yang sangat tinggi. Tapi faktanya tingkat kematian bisa dikatakan masih sangat minim. Antraknus bisa dihitung dengan jari gitu. Bisa dikatakan ada sesuatu yang rahasia yang mungkin perlu kita ungkap supaya bisa menghasilkan tanaman yang sebagus ini dan seaman ini. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara ini. Oke, baik sahabat petani semua, di hadapan saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Pak, mungkin bisa memperkenalkan diri. Iya, nama saya Pak Ipul, alamat Guling, Bagulen Luar. Di Pak Ipul yang beralamat di Luar ya Pak ya, Kabupaten Magelang. Ya. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya karena nampak dari kejauhan tanaman milik Pak Ipul ini memang sangat istimewa. Istimewa dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya Pak, karena mengingat cuaca yang bisa dikatakan sangat ekstrim. Betul. Di sini apakah juga hampir setiap hari hujan Pak? Setiap hari hujan. Kadang pagi hujan, sore hujan, malam hujan lagi. Jadi memang cuaca sangat ekstrim. Tapi untuk secara keseluruhan Pak, untuk tingkat kelayuan apakah masih aman Pak? Alhamdulillah masih aman. Busuk batang? Busuk batang ya terkendali. Antraknus? Nggak ada. Wah, antara nggak ada. Jadi banyak hal yang menurut saya ini sangat menarik dan mungkin layak untuk kita jadikan guru Pak Ipul ini, karena tadi banyak hal yang mungkin telah beliau ceritakan. Mulai faktor yang paling menentukan itu sebenarnya dimulai dari olah tanah ya Pak ya? Ya betul. Itu. Untuk dari olah tanah sendiri Pak, pengolahan versi Pak Ipul itu gimana ini? Pengolahan tanah saya bajak seperti mau nanam padi, terus saya kasih lemi sampai rata gitu. Jadi pemberian pupuk kandang itu bukan setelah sudah jadi bedengan, ya, tapi dibuat istilah Jawanya itu ler-leran, ya, atau kalau dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti mungkin seperti kalau kita ingin menanam padi, tapi itu bukan untuk menanam padi tapi diratakan. Ya, betul. Nah setelah itu di bagian atas ditaburi pupuk kandang. Betul. Setelah itu baru dicampur. Baru dicangkul. Baru dicangkul ya Pak ya. Jadi ya, pembentukan bedengan itu setelah sudah diberikan pupuk kandang. Manfaat dari pola seperti itu untuk apa Pak? Untuk mengatasi kalau pupuknya ngemblok-ngemblok itu nanti bisa bikin layu tanaman. Jadi pemberian pupuk yang hanya fokus pada di bawah sistem perakaran itu nanti akan lebih mudah untuk terkena layu. Betul. Apakah itu sudah ada pengalaman Pak atau gimana Pak? Saya sudah berkali-kali dan bertahun-tahun begitu, alhamdulillah aman dari itu. Dengan pola menghomogenkan antara pupuk dengan tanah itu ternyata hasilnya memang ya lebih bagus. Lebih bagus gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk luasan lahan sekitar berapa meter Pak ini? 1.300. 1.300 untuk pupuk kandangnya habis berapa ini Pak? Berapa ton ya? Habis 45 karung. 45 karung kemudian disebar secara merata, baru dibentuklah bedengan. Ya. Hmm. Kemudian dari pembentukan bedengan itu Pak, apakah masih ditambahkan dengan pupuk lain?
Masih ditambah pupuk kimia, diantaranya Ponska, SP36, dan Zeta. Masing-masing berapa itu? Sekitar 50-50. 50, berarti habis sekitar 150 kilo ya Pak ya? Ya. Dolomit apakah menggunakan? Dolomit menggunakan 19 sak. 19 sak, kalau satu saknya sekitar 25 kilo mungkin ya Pak ya? Betul, betul. Sekitar 25 kilo bisa dikalikan dengan 19 sak adalah sekitar mungkin di atas 4 kintal ya Pak ya? 4 kintal di luasan lahan seperti itu. Dan pola seperti itu memang sudah diulang-ulang oleh Pak Ipul ini Pak? Ya sudah berulang-ulang. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Itu aja. Jadi sahabat petani semua, mungkin sahabat petani semua ini sebenarnya adopsi atau kalau pertanian di Jepang pun mungkin seperti itu gitu. Jadi menghomogenkan antara pupuk kemudian dengan tanah, karena nanti penyebaran pupuk itu akan menjadi lebih merata sehingga pertumbuhan akar itu akan menjadi lebih leluasa. Berbeda ketika pupuk hanya dimasukkan atau ditempatkan di bawah sistem perakaran, otomatis akar itu nantinya akan manja, atau di samping itu mungkin akan ada uap atau apalah yang nanti dampak-dampak yang nanti ditimbulkan. Setelah pembentukan seperti itu, apakah ada sistem dayung Pak atau pendiaman gitu Pak? Saya dayungkan mungkin 1 bulan karena sebelumnya saya sudah tanami gambas dulu. Oh, jadi lahan ini adalah awalnya adalah lahan gambas. Lahan gambas. Jadi proses untuk menuju sampai tanam cabai ini sudah ada sekitar 1 bulanan. Ya, betul. Oke, berarti kalau yang tadi setelah bedengan jadi itu bisa langsung ditanami Pak? Ya, gambas. Bisa langsung ditanami, tapi untuk tanaman gambas. Tanaman gambas di lubang ini ya Pak ya, di bawah ini. Dengan jarak sekitar berapa Pak? Jarak 1 meter. 1 meter. Manfaat untuk ditanami gambas itu hanya untuk tumbang sari atau ada manfaat lain yang mungkin Pak Ipul ingin dapatkan? Ada manfaat lain dan mungkin bisa menggemburkan tanah gitu. Oke. Jadi memang ada manfaat lain di samping dengan hasil, tapi juga untuk menunggu lahan supaya siap untuk ditanami tanaman cabai itu. Kalau terlalu tergesa-gesa biasanya kurang bagus untuk proses kehidupan tanaman cabai. Kalau boleh tahu Pak, untuk jarak tanaman gambas sendiri atau oyong itu di setiap lubang atau diberi jeda Pak ini? Diberi jeda itu jarak 1 meter, yang sebelah situ tengah-tengahnya itu saya kasih makan untuk nyokol gitu. Oh, oke, berarti satu ditanam kemudian satu lagi tidak, kemudian satu lagi ditanam gitu. Dan lubang yang tengah ini manfaatnya adalah untuk pupuk susulan gitu. Berarti proses penanaman, kapan tanaman cabai itu ditanam? Cabai ditanam setelah gambasnya itu berbuah, baru akan petik itu. Berarti sekitar umur 30-an hari? 30 Berarti hari. sekitar umur 30 hari gambas ditanam baru dilakukan penanaman cabai. Berarti sifatnya adalah tumpang sari, makanya tanamannya juga agak sedikit tinggi ini ya Pak ya. Tinggi itu biasanya etiolasi dan biasanya dia lebih rentan terhadap serangan penyakit. Tapi menariknya lahan milik Pak Ipul ini tinggi tapi kuat gitu. Dilihat dari batangnya memang ini batangnya kuat, bukan batang yang hanya sekedar tumbuh meninggi, tapi dia juga lebih seimbang gitu, batangnya juga besar, kemudian juga berkayu. Kalau boleh tahu Pak, untuk perawatan yang dilakukan pada fase vegetatif untuk tanaman cabai ini apa aja Pak? Dari awal saya kocornya pakai power soil, Calbovit, sama Interfos. Itu berapa kali Pak? Itu sekitar 3 kali. Dengan interval sekitar berapa hari sekali Pak? Seminggu sampai 10 hari. Seminggu sampai 10 hari sekali, jadi tidak menentu gitu ya, tidak jadi menentu. 7 sampai 10 hari. Dilakukan 3 kali. Kalau boleh tahu Pak, dosis masing-masing pupuk itu berapa? Dari kecil saya power soilnya 1 gendong tangki itu 4 sendok. Intervosnya ya juga 4 sendok. Kalau sudah besar, saya ubrak semua. Dioplos itu? Dioplos. Seperti dokokan buat minum itu. Nanti saya taker-taker, habis berapa itu habis. Oke, jadi kalau untuk awal untuk menggunakan tangki yang 16 liter atau 20 liter Pak? Sekitar 20 liter. Yang 20 liter ya, yang 20 liter itu power soilnya 4 sendok, intervosnya 4 sendok. Kemudian kalau Calbovitnya tadi, atau itu belum? Belum itu. Belum. Pas awal itu belum ya Pak? Belum. Kemudian kocor yang kedua? Itu baru saya kasih. Baru kasih. 1 bungkus. 1 bungkus? Iya. Berarti itu sudah mulai dioplos itu Pak? Iya. Kalau boleh tahu Pak, oplosan antara power soil, kemudian super intervos, kemudian dengan Calbovit itu berapa Pak? Kalau power soil 1 500 gram, Calbovitnya 1 bungkus 500 gram, apa sekilo itu? 1 kilo. 1 kilo itu habis, intervosnya 2 bungkus. 2 bungkus, berarti 2 kilo. Jadi super intervos 2 kilo, Calbovitnya 1 kilo, kemudian power soilnya setengah kilo. Itu dioplos jadikan 1 untuk 1 kali kocor itu Pak berarti. Untuk 1 kali kocor dengan total populasi sekitar 2.500, sekitar 2.500 tanaman gitu. Kemudian kocor yang ketiga apakah menggunakan bahan yang sama Pak?
Voucher yang ketiga saya ganti sama NPK Mutiara 4 kilo, Power Cell 1 sama Kalbukit 1. Oke, jadi super interfose-nya yang sudah diganti menggunakan NPK Mutiara gitu ya Pak ya. Dosisnya adalah 4 kilo, kemudian Power Soil-nya 1 kilo, kemudian setengah kilo, kemudian Kalbukitnya 1 kilo. Dari tadi kenapa kok selalu menyertakan Power Soil, Pak? Karena Power Soil saya sudah menggunakan berkali-kali, efeknya ke tanah bagus, tanamannya segar, nggak mudah layu kayaknya loh itu, nggak mudah layu. Bagusnya tadi efeknya di tanah bagus. Kalau boleh tahu bagusnya itu seperti apa, Pak? Tanahnya itu kayaknya subur dan gembur gitu. Gembur ya, Pak. Jadi tidak keras. Tidak keras. Akarnya bisa menjalar lepas gitu. Lebih leluasa itu ya, Pak. Lebih leluasa. Jadi setiap kali aplikasi Kocor, beliau selalu menyertakan Power Soil. Jadi tidak pernah ketinggalan itu, Pak. Ya. Sudah memakai itu sudah berapa lama itu? Mungkin sekitar 7 tahun. 7 tahun. Dalam waktu 7 tahun itu kalau tidak jelas manfaatnya juga mungkin sudah ditinggalkan. Sudah kapok. Sudah kapok, tapi sampai saat ini masih terus menggunakan, berarti memang ada manfaat yang dirasakan benar-benar oleh Pak Ipul ini. Mungkin tanahnya ini lebih gembur itu ya Pak ya? Ya, lebih sehingga gembur. Karena tanah lebih gembur seperti ini sehingga lebih leluasa. Kemudian kalau warna ini Pak seperti ngelumut ini, apakah peran dari itu atau apa Pak ini? Ya, saya rasa peran dari Power Cell itu. Jadi, kelihatan tanahnya hijau berlumut. Berlumut ya Pak ya. Kalau punya Pak Ipul juga sedikit aneh, ini sedikit berlumut, mungkin juga ada pengaruhnya dari penggunaan Power Soil itu juga gitu. Jadi setiap kali penanaman memang selalu menggunakan itu. Betul. Jadi yang beliau rasakan mulai dari tanah itu memang sudah jelas terlihat tanahnya itu lebih gembur sehingga perkembangan akar menjadi lebih leluasa. Kemudian kalau pada bagian tanaman mengatakan tingkat kematian atau layu itu bisa ditekan atau diminimalkan sedikit. Karena kalau untuk mengatasi layu itu sebenarnya mungkin sudah susah ya Pak ya. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah dari awal dari sejak dini itu dengan pemberian pupuk yang tadi sudah dijelaskan, kemudian dengan pemberian asam humat secara rutin, itu alhamdulillah manfaatnya bisa menekan dari tingkat kelayuan. Bisa dibuktikan Pak, dari pas penanaman, dari 2.500 tanaman itu yang mati atau yang disulam itu sekitar berapa tanaman? Cuma sekitar 20-an. Sekitar 20-an, berarti memang sangat minim sahabat petani semua. Jadi dengan pengolahan lahan yang baik, tingkat kematian itu memang bisa ditekan sejak dini, sejak sedini mungkin. Oke Pak, berarti tadi dilakukan pemupukan via Kocor itu 3 kali. Kemudian ditambah lagi atau tidak Pak? Atau hanya 3 kali itu? Cuma 3 kali, terus seterusnya saya kasih pupuk susulan di sini. Oh, di lubang tengah ini Pak. Kalau boleh tahu apa yang digunakan Pak? Cuman murah-murah Ponska itu aja. Hanya di lubang ini menggunakan cuman sedikit itu ya. Cuman 30-an kilo. Untuk keseluruhan tanaman itu. Kemudian kalau di lubang tanam ini Pak ada putih-putih ini, kalau boleh tahu apa ini? Itu ada dolomit sama oplosan Power Soil. Perbandingannya berapa? Sekitar 40-an kilo, Power Soil setengah kilo. Wah, jadi juga sangat hemat ini Pak. Tiap lubang sekitar berapa? Sekitar 1 genggam. 1 genggam gitu Pak. Jadi memang tidak terlalu banyak, tapi kalau bisa diberikan secara rutin. Jadi karena ini nanti akan larut bersama dengan air ya Pak ya, dengan air hujan itu. Jadi oplosan itu. Manfaatnya kalau boleh tahu ini untuk apa Pak? Untuk mengurangi adanya kelayuan bisa. Jadi tanaman tetap subur hijau, Power Soil itu. Jadi tetap kuat itu ya Pak ya. Betul. Jadi karena memang intensitas hujan yang sangat tinggi itu biasanya akan diikuti dengan penurunan pH tanah. Nah, dengan penambahan kalsium atau dolomit kemudian ditambah dengan asam humat, dia akan menjaga atau menstabilkan pH tanah. Ketika pH-nya stabil, penyakit juga akan minggir dengan sendirinya gitu. Jadi lagi-lagi langkah pencegahan itu sangat penting ya Pak ya. Kalau untuk penanganan banyak yang sudah angkat tangan lebih suka untuk mencegah itu. Jadi apakah kombinasi antara dolomit dan Power Soil itu jelas bisa menekan tingkat kelayuan? Tidak ada yang bisa menggaransi atau memberikan jaminan, tapi paling tidak sudah ada usaha yang kita lakukan gitu ya Pak ya. Dan itu juga harus melihat dari kondisi tanah, kemudian pengolahan lahan awalnya itu gimana gitu. Jadi jangan hanya dari satu faktor terus menyimpulkan bahwa ini manjur atau enggak, itu kalau bisa ya jangan seperti itu gitu. Jadi kita juga harus melihat riwayat lahannya. Untuk perawatan Pak, untuk fase vegetatif, untuk spray menggunakan apa saja ini Pak?
Saya spray menggunakan 1 Kalinet, obat trip, yang ketiga penyubur, obat jamur, oplosan, sama perkat omstik saja. Itu dimulai sejak awal atau bunga? Kalau Kalinet dimulai Dari bunga? dari bunga. Kalau dari awal saya cuman menggunakan oplosan obat jamur, penyubur, obat trip nggak ketinggalan, sama perkat itu. Tadi ada 4 bahan. Yang menarik Pak, tadi menyebutkan oplosan obat jamur. Ya, Kalau boleh tahu itu oplosannya itu apa aja ini Pak? oplosannya itu 1 cover setengah kilo, Vendas 100 gram, Rambat 100 gram, sama Mancozeb 1 kilo. Sama Mancozeb 1 kilo. Itu. Ya. Jadi hanya 4 bahan itu Pak. Ya, Kemudian dijadikan satu ya. dicampur. Ya, Kemudian berarti itu dicampur dalam kondisi mentah. ya. Dalam kondisi mentah. Kemudian 1 kali aplikasi itu dosisnya berapa Pak? Dalam 1 aplikasi kalau kecil 1 sendok, kalau sudah gede 2 sendok. Aman Pak? Alhamdulillah ini aman. Oke sahabat petani semua, ini yang saya katakan di awal. Beliau itu menurut saya sangat hemat dalam perawatan. Obat jamur biasanya kalau petani lain itu menggunakan dalam dosis yang lumayan, kemudian dengan banyak macam, kemudian dosisnya tinggi. Secara kalkulasi biaya itu pasti tinggi. Tapi Pak Ipul, bayangkan hanya menggunakan 1 sendok. Kemudian fase generatif itu hanya menggunakan 2 sendok. Paling banter juga nanti paling ditambah jadi 3 sendok kalau sudah darah. Tapi kalau saat ini dengan ukuran 1 sendok itu menurut saya itu sangat hemat. Dengan tadi oplosan yang tadi sudah disebutkan ya, ada 4 bahan. Ada yang pertama itu ada cover WP 500 gram ya Pak, apa Ya. 1 kilo? 500 gram. 500 gram, kemudian Mancozeb 1 kilo, Betul. kemudian Vendas atau Carbendasim itu sebanyak 100 gram. 100 gram, kemudian Sama Rampat ya Pak, Rampat itu kalau tidak salah 100 gram juga. 100 gram. Jadi ke semua bahan ini dicampur dalam kondisi mentah, kemudian setiap kali aplikasi itu hanya memanfaatkan 1 sendok makan untuk 20 atau 16 liter Pak? 16 liter. Untuk 16 liter air. Kemudian pada fase generatif hanya menggunakan 2 sendok dan bahkan mungkin kalau ditambah juga paling maksimal itu hanya 3 sendok. Dengan penggunaan bahan yang tadi sudah disebutkan, sampai saat ini sudah bisa dibuktikan dari serangan jamur masih sangat aman. Aman. Kalau Alhamdulillah. seperti itu Pak, hanya pada di tanaman ini atau sudah sering melakukan formula seperti itu Pak? Uji coba saya tanaman cabai sama gambas karena saya petani gambas sama cabai juga. Tapi Alhamdulillah aman. Aman gitu. Jadi Aman. memang kalau musim sebelumnya juga sudah menggunakan kombinasi itu Pak? Sudah berapa tahun ya? Sudah 5 tahun lebih lah. 5 tahun dengan komposisi yang sama, hasilnya masih sangat aman seperti ini. Alhamdulillah aman. Oke sahabat petani semua, ini tidak dibuat-buat, tapi milik Pak Ipul ini memang menurut saya istimewa. Istimewanya itu dari Anthracnose, ya mungkin ada, tapi persentasenya mungkin sangat kecil. Saya tadi hanya menjumpai 1 atau 2 dari total seluruh tanaman gitu. Jadi memang secara patogen penyakit itu memang sangat dapat ditekan. Busuk batang juga mungkin ada, tapi persentasenya itu sangat kecil. Mengingat kondisi lahan kalau kayak gini biasanya harusnya tingkat kelayuan tinggi ya Pak ya. Karena ini kondisi tanahnya juga berair, kemudian tanamannya juga tinggi, kemudian intensitas hujan juga sangat tinggi. Tapi dengan menggunakan formula yang tadi disampaikan, alhamdulillah sampai saat ini masih aman. Berarti ketika fase vegetatif dan generatif itu obatnya sama Pak itu? Sama. Hanya dosisnya yang agak sedikit dinaikkan. Nah betul, ditambahi dosis. Tadi kan menggunakan penyubur, kemudian ketika fase generatif apakah juga menggunakan pupuk buah atau tidak Pak? Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Saya selang-seling. Karena sudah terlalu subur juga. Betul, itu. Kalau boleh tahu Pak, untuk penyuburnya atau pupuk buahnya itu menggunakan apa Pak? Pupuk buahnya saya selang-seling Harvest Plus sama Kalinet. Itu dibuat ganti-gantian gitu? Ganti-gantian. Misalkan hari ini pakai Kalinet, kemudian penyemprotan berikutnya pakai Harvest Plus itu gitu ya Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak, untuk dosisnya berapa Pak? Kalau Kalinet saya pakai dosis cuma 1 tutup. 1 tutup? Kalau Harvest Plus kadang 1 tutup, kadang separuh tutup. Oke, jadi sangat hemat itu. Jadi lagi-lagi semua. Kalau untuk insek Pak atau obat hama itu apakah tetap masih menggunakan atau Masih. Inseknya saya selang-seling, kadang Beswidor, kadang yang pakai mambu-mambu mengusir lalat buah itu. oh gitu. Terserah mau milih apa. Ya intinya bahan aktifnya itu yang memiliki bau menyengat gitu ya, Betul itu. untuk pengusir lalat buah. Dan untuk serangan lalat buah juga masih aman ini Pak? Alhamdulillah nih aman. Aman itu. Jadi dengan penggunaan bahan-bahan yang cukup sederhana, kombinasi antara insek pun juga tidak monoton, itu ada mungkin
abamectin, kemudian ada imidacloprid, kemudian ada yang berbahan aktif bau menyengat seperti dimetoat, itu di rolling ya Pak ya? Iya, di rolling. Di rolling. Kemudian kalau untuk fungi masih sama menggunakan oplosan 4 bahan tadi. Kemudian kalau untuk nutrisi juga di rolling antara Harvest Plus dengan Kalinet. Kemudian kalau perekat juga menggunakan Pak? Perekat saya menggunakan Omstick dari awal, akhir-akhir ini pakai luder. Pakai luder karena intensitas hujan tinggi. Ya. Jadi perekat tetap perlu digunakan ya Pak? Saya sepanjang masa pakai perekat. Manfaat perekat itu kalau di tanaman itu untuk apa sih Pak? Manfaatnya biar obatnya itu awet sampai beberapa hari. Oke, jadi tidak mudah tercuci nanti ya. Larut. Kalau hari ini nyemprot kemudian nanti siang hujan, kalau tidak pakai perekat mungkin udah hilang ya Pak ya, udah bablas. Dengan penambahan perekat apalagi disertai penembus itu akan mempercepat proses penetrasi sehingga obat atau pupuk atau pestisida yang kita gunakan itu menjadi lebih tepat atau lebih mudah untuk diserap tanaman gitu ya Pak. Ya. Oke Pak Ipul, mungkin itu sudah cukup banyak yang kita bahas. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua Pak Ipul? Ya, mari kita giat bertani dan bertaninya itu dengan cara yang modern, jangan seperti dulu. Misalnya kita harus memakai lahan yang bagus biar tanamannya tetap bagus dan normal. Kalau pembuatan lahan nggak bagus biasanya kurang maksimal dan kendalanya masih banyak. Cuma begitu aja. Intinya itu pengolahan lahan atau pembuatan pondasi awal itu sangat penting ya Pak. Betul. Kuncinya adalah di situ gitu. Ketika di situ itu sudah bagus, insya Allah kedepannya juga akan sangat bagus. Sedikit bocoran sahabat petani semua, lahan milik Pak Ipul ini memang sudah sangat subur dengan perawatan atau pengolahan tanah yang seperti yang tadi disampaikan. Tadi beliau itu menyampaikan bahwa rumput di sini itu sudah sampai tumbuh 2 kali. Sampai 2, dan ini sudah yang ketiga ya Pak ya? Ini. Jadi sangat subur, itu indikasi bahwa semakin banyak rumput yang tumbuh, indikasi bahwa tanah kita itu subur dan memang sangat merata karena tadi pupuknya itu dihomogenkan gitu. Jadi mungkin dengan pengolahan tanah yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Ipul, terbukti dengan penggunaan fungisida yang bisa dikatakan cukup hemat, kemudian dengan nutrisi juga tadi juga sangat hemat. Alhamdulillah hasilnya juga masih sangat memuaskan ya Pak ya? Ya. Sangat bagus, produktivitasnya ini sudah petik keberapa ini Pak? Sudah petik 3 kali. 3 kali dan alhamdulillah masih sangat aman, hasilnya sangat memuaskan, produktivitasnya sangat tinggi, kemudian penyakit masih sangat ditekan. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, untuk pembuatan lahan sebisa mungkin pupuk itu dihomogenkan dengan tanah. Bukan hanya terfokus pada lubang tanam, tapi sebisa mungkin itu dicampur ke seluruh permukaan tanah. Sehingga nanti untuk penyebaran akar itu akan menjadi lebih merata. Biasanya dengan pemberian pupuk yang hanya terfokus pada satu titik, itu akan meningkatkan intensitas kematian. Menurut pengalaman Pak Ipul yang telah melakukan secara berkali-kali ya Pak ya. Sudah bertahun-tahun. Sudah bertahun-tahun. Kemudian untuk pemupukan pada fase vegetatif, beliau tidak pernah ketinggalan untuk menggunakan asam humat. Itu sudah dilakukan sebanyak mungkin sekitar 7 tahunan dan selalu menggunakan itu. Meskipun manfaatnya itu dapat menekan tingkat kematian, kemudian memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dibuktikan dengan kondisi tanah yang bisa dikatakan sangat gembur. Itu yang akan mengakibatkan akar untuk tumbuh lebih leluasa. Dan beliau sudah juga bercerita bahwa ketika dilakukan di lahan bekas, sekalipun dengan aplikasi asam humat, itu hasilnya masih tetap optimal, tetap bagus. Dan ini bukti, bukan sekedar teori ya Pak ya, dan beliau sudah membuktikannya secara langsung. Kemudian untuk pada fase generatif atau dimulai dari fase vegetatif, untuk perawatan itu sebenarnya menjadi lebih mudah manakala sistem pengolahan tanahnya sudah bagus. Beliau hanya menggunakan kombinasi 4 bahan untuk fungisidanya, yaitu ada Cover WP, kemudian ada Mancozeb, kemudian tadi ada Carbendazim, kemudian ada juga Rampat. Itu dioplos menjadikan satu dan dosisnya hanya memanfaatkan 1 sendok pada fase vegetatif dan pada generatif menggunakan 2 sendok. Dan alhamdulillah sampai saat ini tanaman beliau masih sangat aman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Ipul untuk ilmunya. Terima kasih sahabat petani semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan buat teman-teman yang tertarik ingin mencoba, silahkan dipraktekkan karena beliau
bercerita ini tidak dibuat-buat, memang murni dari pengalaman yang beliau telah alami semenjak beberapa tahun terakhir ini, dan alhamdulillah hasilnya masih sangat optimal. Semoga tetap menjadi manusia yang pandai bersyukur dan jangan lupa tetap bangga menjadi petani. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.